Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan bersama-sama, mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, kasih dari Bapa, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus memenuhi hati. Buat damai di hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, biarlah kasih dari tempat tinggi mengalir di tempat ini, mengalir memenuhi tempat ini, mengalir menjamah hati yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih dan bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh berhimpun kembali di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami sangat membutuhkan kebenaran ini untuk menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Terlebih-lebih Tuhan, biar sekeluarnya kami dari tempat ini, Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini dan mengerjakannya, mengeksekusinya dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadwal saya betulnya minggu lalu ya, minggu ketiga. Tetapi karena gereja tempat saya bernaung memberikan jadwal di minggu ketiga itu, yaitu di GPI FIFA jam 9 ya, apartemen Robinson. Jadi saya minta izin sama Bapak Kepala untuk mengganti minggu ketiga jadi minggu keempat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, rasanya itu yang terpenting. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Amin.
Bagaimana saudara bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Tentunya harus jujur. Itu tidak mudah. Menghormati yang kelihatan saja tidak gampang untuk kita kerjakan. Amin. Hamba Tuhan adalah wakil kekuasaan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ketika ada hamba Tuhan diminta oleh Bapak Gembala untuk berkhotbah di tempat ini, dia adalah wakil dari kekuasaan. Saudara suka atau saudara tidak suka, Tuhan tunjuk orang itu untuk menyampaikan firman. Terhadap pengkhotbah saja, hamba Tuhan. Hari-hari ini kita menjumpai rasa hormat semangat terhadap hamba Tuhan pun tidak terlalu. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa itu menjadi dasar. Rasa hormat dan takut kepada Tuhan menjadi segala-galanya. Untuk saudara bisa bertumbuh dengan baik secara rohani. Jadi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, bertumbuh secara rohani bukan perkara kerajinan ke gereja. Bertumbuh secara rohani bukan persoalan kerajinan seseorang dalam hal meningkatkan doa-doa. Karena bisa saja orang berdoa dasarnya bukan karena kerohanian, tetapi karena kewajiban. Ya, kalau mau makan, rasanya nggak berdoa bagaimana? Ini berkat ada di depan kita dan kita tahu ini berkat dari Tuhan, kita berdoa. Mungkin doa kita juga tidak benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan, tapi hanya sekedar ya Tuhan, saya berdoa untuk makanan ini, Tuhan berkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kita punya tekad. Waktu saya berkata, kita mau menghormati Tuhan, lalu saya ingin memastikan berapa banyak yang saudara mengetahui bahwa Alkitab menjadikan dasar takut akan atau hormat kepada Tuhan menjadi awal pertumbuhan kerohanian. Berapa banyak saudara yang mau ada di posisi menghormati Tuhan? Tolong angkat tangan. Kita punya tekad yang sama. Kita punya kemauan yang sama. Mau menghormati Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak bisa menghormati manusia, hampir tidak mungkin bisa menghormati. Hampir tidak mungkin. Itu jauh lebih sulit. Menghormati sesuatu yang tidak terlihat. Itu tidak mudah. Tahun 2017, papa saya masuk rumah sakit. Saya masih ingat di bulan Maret masuk rumah sakit. Keluhannya adalah sakit perut. Jadi anak-anak yang di Jakarta gak pulang. Papa kan masuk rumah sakit cuma sakit perut. Dibawa ke rumah sakit. Karena sakit perutnya itu memang dia sudah tidak tahan. Ketika sakit perutnya semakin menjadi-jadi, ranjang tempat tidur di rumah sakit. Dia punya feeling yang kuat. Ketika anak-anaknya datang, dia berkata kepada anak-anak yang ada sebagian pada waktu itu, tidak semua anak-anak bisa pulang karena ini kan cuma sakit biasa. Kemudian papa saya bilang, wah ini jangan-jangan hari terakhir papa. Anak-anak tidak berpikir bahwa itu adalah hari terakhir papa saya. Karena cuma sakit perut, Bapak Ibu. Sakit perut. Masuk jam 9 pagi. Jam 4 sore, dia mau ke kamar kecil. Mau buang air besar. Ketika dia buang air besar, warnanya hitam dan bercampur banyak darah. Kemudian kita dengar dari kanan kiri, bahaya. Kalau buang air besar warnanya hitam dan campur darah, bahaya. Kemudian ditangani sama dokter penyakit darah.
semuanya sepertinya berjalan biasa saja. Waktu tidak terlalu cepat, waktu juga tidak terlalu lambat. Karena kita tidak ada di dalam kekhawatiran yang. Jam 11 malam saya diberitahu by phone sama cici saya. Papa dalam kondisi kritis. Umur sudah 87. Kemudian cici saya bilang sama saya, ini dokter mengatakan mau di denyut jantung, supaya jantungnya, apa itu namanya ya? Yang dikedut gitu. Ya pakai alat kedut, supaya jantungnya bisa berfungsi baik lagi. Ada sebagian anak mengatakan, jangan kasihan, papa kan sudah tua, sudah 87 tahun. Tapi kalau dibiarkan nanti pergi. Akhirnya kita sepakat. Alat diletakkan di dadanya begini dengan denyutan yang begitu keras. 1 jam kemudian dia. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih, saya sangat menghormati bapak saya. Itu bukan perkara sulit menghormati bapak. Karena saya terhubung dengan dia sangat baik. Dari kecil saya tahu papa saya. Dari kecil saya berkomunikasi dengan papa saya dan dari kecil saya tahu. Apa baik. Yang memberikan banyak hal bagi saya. Sehingga saya tiba di hari ini semuanya karena papa saya. Dan rasa hormat. Nah, di dalam kenormalan tidak sulit. Menghormati orang tua tidak. Ya kalau menghormati orang tua saja tidak sulit, kok masih ada ya orang yang tidak menghormati orang tuanya. Nah semakin sulit ketika kita berbicara tentang menghormati Tuhan. Kalau saya sedang berbicara menghormati orang tua itu tidak sulit. Tapi masih ada di antara kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja. Ketika di dalam gereja nampaknya baik-baik saja. Tapi di luar gereja kita mendengar. Tidak memperhatikan orang tuanya. Dia tidak memberikan hal yang seharusnya dia berikan kepada orang tua. Hormat pun tidak ada. Bagaimana kita mau bicara tentang menghormati Tuhan? Apalagi ada satu ayat yang membuka keadaan saudara. Bahwa saudara punya tekad besar untuk hari ini bersepakat sama saya. Kita mau menghormati Tuhan. Amin. Tapi ternyata kabar baik, kabar benarnya, dan kabar buruknya Bapak Ibu. Saudara tidak punya kapasitas untuk ke arah sana. Dengan kuat, gagah, dan hebat. Mari saya tunjukkan. Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu. Ini Paulus Bapak Ibu. Apalagi Anda. Paulus sendiri sudah berjumpa dengan Tuhan. Sudah berhubungan dengan Tuhan. Dalam kapasitas dia. Yang ada di dalam tubuh dosanya. Ada hayat dosa di sana. Ada hayat pemberontak di sana. Dia mengakui secara jujur. Sebab aku tahu. Dan bukan kira-kira. Aku tahu persis. Di dalam aku, ya di dalam aku sebagai manusia. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam. Sudah punya tekad. Ya Pak, ya setuju Pak. Harus menghormati Tuhan. Kehendak ada. Tetapi bukan hal berbuat apa yang kita hendak. Jadi kita mau menghormati. Tapi dalam realita kita ternyata sensitivitas kita terhadap dosa tidak membuat kita menjadi tertekan oleh karena kita telah melukai hati. Kita melakukan dosa, tapi kemudian dengan ringan kita datang kepada Tuhan seolah-olah minta. Tidak ada luka di hati saudara. Bahwa Anda sedang tidak menghormati. Anda sedang melukai hati Tuhan.
dengan mengabaikan apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Amin. Ketika engkau menghormati, otomatis engkau akan mengabaikan dirimu. Kalau hari ini engkau masih terikat kepentinganmu, dengan ambisimu, dengan kemauanmu, engkau akan sulit untuk memahami kemauan Tuhan. Tetapi dengan timbulnya rasa hormat kepada Tuhan dengan sendirinya Bapak Ibu. Kalau itu memang ada. Dengan sendirinya. Saudara tidak perlu upaya untuk berjalan menuju penghormatan. Dengan sendirinya saudara akan mengabaikan seluruh ambisi dan kemauan saudara hanya sekedar fokus kepada apa sih yang Tuhan mau. Kita bisa kerjakan. Jadi menghormati Tuhan adalah satu bentuk Bapak Ibu, pengabaian diri. Kalau saudara bisa mengabaikan diri sendiri hanya untuk Tuhan, maka saudara sedang menghormati. Mari saya perlihatkan, ada banyak hal yang penting dalam hidup. Tapi saudara terikat. Padahal Tuhan itu saudara katakan di dalam rohmu, bukan di dalam jiwamu, bukan di dalam daging. Tuhan is number one. The other, tidak ada arti. Yang lainnya itu tidak ada. Itu mulutmu yang dan ini sebetulnya yang menjadi kerinduan kita. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai yang mengatur hidup kita. Amin. Tapi nyatanya dalam praktek. Kita lebih senang berhitung dengan Tuhan. Saudara, Abraham tidak mau berhitung dengan Tuhan. Dia mengabaikan diri. Dia hormat sekali sama Tuhan. Sedemikian hormatnya sehingga bentuk kata-kata Tuhan adalah bukan bentuk kebaikan. Tapi bagi saya, apapun yang keluar dari Tuhan adalah baik. Tapi kalau kita pakai akal sehat kita, itu bukan hal yang baik. Masa sih Tuhan ngomong? Kasih tahu anakmu satu-satunya. Aku minta dia untuk menjadi korban. Kalau dia tidak hormat kepada Tuhan, dia tidak bisa. Dia akan mengkalkulasi. Kalau yang ini oke, aku akan kerja. Tapi kalau yang ini Tuhan, ada kepentinganku. Di mana aku tidak bisa mengerjakan itu. Dan kemudian kita menengadah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya dengan kelemahan-kelemahan. Padahal di dalam minta pengampunan itu sebenarnya saudara sedang mengabaikan Tuhan. Saudara sedang tidak memperdulikan. Kalau saudara menghormati Tuhan, saudara akan memberikan apa yang mungkin saudara tidak mampu, tapi saudara akan berikan. Saya kasih contoh Bang. Saya pernah cerita di tempat ini ya, anak saya datang. Saya mengasihi anak saya menghormati. Itu hal yang wajar Bang. Dalam kehidupan sehari-hari itu timbul oleh karena satu hubungan. Satu waktu saya diminta sama anak saya, Christopher mau beli laptop dengan spek seperti ini. Karena dia orang IT di Indo. Jadi spek yang dia pasang adalah spek yang bagus. Laptop dengan spek yang bagus. Saya tanya ke anak saya, berapa sih harga laptop? Lalu Christopher bilang laptopnya harganya kurang lebih 7-8 juta. Buat saya besar. 7-8 juta. Kita berangkat ke Mangga Besar Bapak Ibu. Mangga 2 elektronik, kita berangkat ke sana ke Mangga 2 elektronik. Saudara kita cari spek yang seperti itu. Tidak ada yang harganya 8 juta. Tidak ada yang harganya 8 juta. Yang ada harganya di atas 20. Langsung mengkerucut
dengan satu laptop merek Asus harganya 24 juta. Jadi 8 ke 4. Karena tahu apa yang saya lakukan sebagai orang tua? Tidak ada rasa sakit. Saya bilang ke Christopher, beli yang ini, yang 24 juta. Kemahalan, mahal. Kan dari rumah kita udah sepakat 8 juta budgetnya. Papi jadi 24. Saya bilang ke anak saya, untuk anak papi, buat papi enggak masalah. Saya beli itu dong. Waktu saya, bapak ibu pasti percaya sama saya. Tidak ada rasa sakit di hati saya mengeluarkan uang 24 untuk saya yang saya. Tidak ada rasa sakit. Karena apa? Karena ada hubungan di sana, hubungan antara bapak dan anak. Pernahkah saudara terpikir kalau saudara menjalani kekristenan tanpa hubungan dengan Tuhan, bisa enggak sih? Bisa. Bisa. Menjalani kekristenan tanpa terhubung dengan Tuhan bisa banget. Masa Bapak Ibu nggak tahu di Alkitab juga bilang katanya ada seorang nabi yang sangat luar biasa. Bukankah luarannya adalah terhubung dengan Tuhan? Bagaimana orang yang tidak terhubung dengan Tuhan, dia datang ke gereja bukan sebagai jemaat, bukan sebagai panatua, tapi sebagai pengkhotbah. Bahkan ada tanda-tanda ajaib yang menyertai pelayanannya. Kemudian dari nampak luaran itu kita berpikir orang ini terhubung dengan Tuhan. Masa sih Pak itu kok nggak terhubung dengan Tuhan? Orang yang mengatakan dalam nama Yesus saja yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang mati bisa dibangkitkan. Kuasanya begitu besar. Tapi nyatanya kita diperlihatkan kelanjutan daripada hidup orang ini. Dia bertemu Tuhan. Aku tidak kenal engkau. Tidak terhubung dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan, kunci untuk menghormati seseorang adalah hubungan. Tanpa saudara pernah terhubung dengan orang itu, saudara nggak bisa menghormati. Nggak bisa. Saya menghormati papa saya karena memang saya terhubung dengan dia dan saya tahu persis bagaimana papa saya ini membesarkan. Pernahkah saudara terpikir sampai hari ini engkau tidak ada satu bagian kecil pun yang merupakan gagah dan hebat. Itu semua karena. Kalau engkau sadar bahwa itu semua karena Tuhan, maka engkau harusnya Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih berharga ini. Di dalam dunia ini tidak ada yang lebih berharga. Hanya Tuhan paling berharga. Aduh enak ya kalau ngomong di mulut. Tapi Paulus katakan, pengenalan dia kepada pribadi ini membuat dia timbul rasa hormat. Sedemikian rupa sehingga bagi saya hidup adalah Kristus. Yang lain tidak. Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ini bukan ucapan yang sekedar keluar begitu saja dari Paulus. Ini keluar dari hubungannya dia dengan dia bertemu langsung. Bertemu langsung dengan Tuhan. Kemudian dia tinggalkan satu agama lama, kemudian dia tidak pindah agama. Paulus tidak pernah pindah agama. Dia meninggalkan kepercayaan lama karena berjumpa dengan Tuhan yang sejati. Ternyata dia mengatakan, aku tidak ada di dalam agama. Ini bukti. Hidup bagiku bukan masalah Kristen, bukan masalah, tapi masalah Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah Tuhan. Jadi kalau saudara melihat ada mungkin yang Kristen, mereka sedang bertemu.
tidak sedang bertemu agama. Tapi kalau kita yang sudah bertemu dengan pribadi yang sangat mempesona ini, kemudian kita tinggalkan kita downgrade. Karena kita kembali lagi kepada hukum. Ya, hukum hanya membawa kita kepada kematian, roh membawa kita kepada kematian. Jadi untuk terhubung dengan Tuhan, supaya saudara bisa menghormati Tuhan, tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah saudara harus memiliki organ batinia untuk melihat Tuhan. Sehingga saudara mengenal Tuhan, saudara bisa menghormati. Organ batinia ini namanya iman. Iman tidak ada di luar, iman itu ada di dalam. Iman itu tidak bisa dilihat, tapi iman itu sungguh nyata dalam manifestasi. Orang beriman manifestasi. Berani katakan oleh karena iman, hal yang aneh dikerjakan oleh orang-orang beriman tapi tidak jadi. Oleh karena iman, Musa menjadi tanda kutip, menjadi tidak normal. Tuh, kalau saudara normal, tongkat yang kecil ini suruh diangkat sama Tuhan. Kalau saudara tidak beriman, saudara akan berpikir menurut kenormalan saudara, saudara tidak akan angkat. Tapi iman membuat dia meninggalkan kenormalannya. Dan apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian laut terbelah. Ahli-ahli sejarah hari ini melihat ada bekas-bekas. Jadi itu bukan cerita Alkitab, itu sejarahnya. Bagaimana ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan melakukan banyak hal. Apa yang Tuhan katakan, apa yang berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, iman itu bukan percaya. Saudara mulai memberontak. Iman itu bukan percaya. Tapi lebih daripada itu. Kalau saudara berkata, aku percaya Pak. Dokter itu sudah menyembuhkan banyak orang. Dan orang kemana-mana tidak sembuh. Tapi dokter itu bisa menyembuhkan. Aku percaya sama dokter itu. Itu bukan iman. Aku percaya kalau aku ke gereja sana. Khotbahnya bagus, song leader singernya bagus, pemain musiknya bagus, suasananya begitu hening. Aku bisa bertumbuh. Aku percaya Pak. Gereja itu bisa membawa aku pada satu perubahan. Itu bukan iman. Itu bukan. Lalu iman seperti apa? Iman harus merujuk kepada pribadi. Bukan merujuk kepada dokter, bukan merujuk kepada institusi, tapi merujuk pribadi. Itu iman. Nah, lebih konkretnya, iman hanya datang dari satu sumber. Dari satu sumber. Dan ketika engkau datang kepada sumber itu, maka iman menghampirimu. Bukan karena kamu punya iman. Iman dikaruniakan kepadamu karena engkau datang kepada sumber itu. Sumber iman adalah Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jangan tergoda untuk beriman dengan hal sehat. Ade Armando boleh bilang, yang tidak mempunyai akal sehat, skip saja dah video ini bukan persoalan. Ini jauh melebihi akal sehat. Ini bicara tentang kebenaran. Kebenaran bukan akal sehat. Akal sehat bisa juga pro kontra. Buat you akal sehat. Buat gua. Tapi kebenaran ini di dalamnya cuma ada dua. Kita terima dan kita berontak terhadap kebenaran. Jadi, kata jadi ini adalah kata yang menyimpulkan dari seluruh banyak hal yang bicara tentang iman di dalam Alkitab. Jadi kesimpulannya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh ada Kristus di sana. Soal firman, ada Kristus.
Apakah ini kebetulan? Ya kalau saudara bicara kebetulan, saudara nggak usah jadi orang Kristen. Orang dunia pun percaya di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara terhubung dengan firman Kristus, bukan firman yang lain. Saudara terhubung dengan pribadi ini. Nah, ketika saudara terhubung dengan pribadi ini, maka kamu nggak perlu berusaha untuk jadi berubah. Tapi roh ini akan masuk dalam hidup. Namanya roh hayat. Adam yang kedua. Ini Kristus adalah Adam yang kedua. Dia pemberi hayat kepada saudara. Hayat saudara menjadi baru. Waktu saudara beriman kepada pribadi ini, Nikodemus menjadi baru. Nikodemus itu pengetahuan Alkitab detail Bapak Ibu. Itu dia profesor. Kenapa saya bilang dia profesor? Karena dia guru dari banyak guru. Sedemikian tinggi posisinya sampai dia memutuskan untuk bertemu dengan Kristus ini di malam hari. Gengsi dong kalau siang nanti guru-guru yang lain ngomong apa sama aku. Kalau sore masih kelihatan aku datang kepada Tuhan. Dia malam hari datang. Dia sembunyi-sembunyi karena apa? Karena dia adalah orang yang hebat. Pengetahuan tentang Alkitabnya begitu luar biasa. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, gak nyambung. Gak nyambung. Tapi disambungkan oleh Tuhan. Kan dia cuma ngomong, aku tahu, kata Nikodemus. Aku tahu kamu adalah guru dari Allah. Tapi aku adalah guru dari bawah. Kamu guru dari... malah Yesusnya ngomong. Gak connect Bapak Ibu. Dia datang mengatakan, aku tahu engkau adalah guru dari Allah. Karena aku adalah guru. Makanya aku tahu. Kamu tuh beda. Guru-guru yang lain tidak memberikan tanda-tanda yang ajaib. Kan Nikodemus ngomong begitu. Tahu engkau guru dari Allah. Karena tanda-tanda yang menyertai. Wah, ya tahu itu. Tapi Yesus nggak jawab itu loh. Nggak jawab. Karena Yesus melihat kata-kata itu. Yesus melihat hatinya Nikodemus penuh dengan kegelisahan. Kegelisahan dalam agama. Langsung kegelisahan itu dijawab oleh Yesus. Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Nyambung banget. Harus dilahirkan. Berarti kembali lagi dong ke rahim ibu. Bukan dilahirkan oleh daging. Tapi dilahirkan oleh air dan roh. Air itu bicara baptisan Yohanes. Roh itu bicara tentang hayat. Rohnya huruf besar. Roh yang memberikan hidup. Mari kita lihat 1 Timotius 15:45. Harus bertemu dengan pribadi. Baru engkau punya kapasitas untuk menghormati dia. 1 Korintus 15:45. Timotius mungkin ya, 1 Timotius 15. 2 Korintus mungkin ya. Timotius. Adam 1 dan Adam 2 di mana Pak? Timotius mungkin ya. Korintus 15:45. Ah? Ya benar 1 Korintus 15. Ya 45 benar itu. Manusia pertama Adam itu dilahirkan dari daging. Saudara kalau memeluk satu agama, saudara tetap daging. Saudara harus dilahirkan melalui satu pribadi. Manusia pertama ada menjadi makhluk yang hidup, tapi hidup dalam tubuh dosa. Dia akan mengalami kematian kekal. Tetapi Adam yang akhir, Adam yang menjadi roh yang menghidupkan saudara. Nah ini yang dikatakan oleh Yesus bahwa kamu harus dilahirkan kembali oleh roh yang menghidupkan.
Pada waktu hayat itu masuk karena kamu terima dia, di dalam kamu ada dua kekuatan. Dulu kamu cuma punya satu kekuatan, yaitu kekuatan dosa, hukum dosa. Setelah itu kamu punya satu hukum lagi yang membuat kamu punya kapasitas, potensi kapasitas untuk menghormati. Coba kita lanjutkan di Roma pasal 7 ayat 19. Roma pasal 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang membuatnya. Jadi bukan dia. Tetapi dosa yang di dalam. Bagaimana kamu bisa menghormati Tuhan kalau kamu masih tetap menjadi manusia lama? Karena dosa yang mendiami kamu itu membuat kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Maka bukan lagi aku yang membuatnya, tapi dosa. Dia nggak mau, tapi dosa itu luar biasa. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dalam hatinya, dalam rohnya. Aku suka. Tapi dalam prakteknya, aku tahu. Aku ini nggak bisa karena ada satu hukum yang menguasai aku, yaitu hukum dosa. Dan Nikodemus dengan kepiawaiannya dia, dengan kehebatannya dia sebagai maha guru, dia hanya belajar tentang hukum-hukum Allah, tapi tidak menyentuh. Sehingga dia gelisah, tapi dia menyentuh Allah, kemudian dia menyadari dan menghormati Allah. Sedemikian rupa dia menghormati wakil kekuasaan. Dia berjumpa dengan Ananias yang jauh di bawah dia, tapi dia hormat. Karena Ananias adalah wakil kekuasaan dari sang empunya kekuasaan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita periksa, ya, kita periksa masing-masing. Adakah iman yang cukup kuat di dalam? Kalau ada Bapak Ibu, kau tidak akan memperdulikan dirimu sendiri. Kau akan jauh lebih peduli kepada Tuhan. Di mana kamu berada, mana kamu berada. Energimu besar. Iman itu membuat rohmu menyala. Kamu boleh tidak di gereja, kamu boleh bekerja di sekuler, tapi mulutmu tidak pernah bisa diam untuk memberitakan pribadi yang sangat luar biasa. Dimanapun kamu ada, dalam situasi apapun, iman membuat tidak bisa diam-diam. Tetapi iman akan keluar dari kotak kekristenan. Keluar. Langsung berhubungan dengan pribadi itu. Saudara akan menjadi itu. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan. Dan nampak Tuhan di sana. Nampak Yesus di sana. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan. Amin. Mau menghormati Tuhan. Amin. Satu-satunya saudara harus membangun iman saudara. Tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang kasihnya melampaui kasih dia kepada kita. Dia bukan cuma memberikan satu kebaikan, tapi dia memberikan hidupnya. Supaya saudara yang mati oleh karena dosa, saudara dihidupkan oleh roh hayat. Saudara menjadi hidup di dalam kekekalan. Tapi kalau hari ini saudara menjalani kekristenan dengan cara-cara seperti Nikodemus, percaya sama. Saudara sedang dibohongi oleh itu. Tenang saja, kamu kan sudah jadi orang Kristen. Asal kamu jadi Kristen, kamu selamat. Itu bohong. Itu bohong. Yang benar adalah asal ada iman, kamu selamat. Orang beriman pasti dia Kristen. Pasti dia. Tapi orang Kristen belum tentu dia orang beriman. Makanya saudara jangan
Ambil hanya satu. Keselamatan adalah kasih karunia. Is right 100. Ini benar 100. Ada ayat lain. Ya, ada ayat lain. Kalau masuk ke surga itu pintunya sesak di sana. Karena banyak orang Kristen, sedikit orang beriman. Ada orang Kristen yang berbondong-bondong mau masuk ke sana, tapi diseleksi yang kedua. Adakah iman di sana? Adakah iman di sana? Orang Kristen yang tidak beriman, wah, tidak bisa. Hari ini Bapak Ibu, cek kembali Mas. Seberapa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sebesar itulah kita terukur dengan Tuhan. Sebesar itulah kamu mau berkorban untuk waktu-waktumu, hari-harimu, tenagamu, pikiranmu, hanya untuk. Kalau saudara belum sampai di tahap itu, saudara renungkan kembali. Keimanan tidak seperti itu. Kalau keimanan hanya sekedar melangkah ke gereja, kalau keimanan sekedar berdoa makan, doa tidur, saya pikir nggak susah. Tapi keimanan membutuhkan satu komitmen untuk mengabaikan diri. Abaikan dirimu, utamakan. Abraham mengabaikan dirinya, dia mengutamakan Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Saudara akan tahap tapi pasti saudara akan semakin menghormat, semakin takut akan Tuhan dan semakin berdoa. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar pada siang hari ini boleh Tuhan bekerja atas kami semua di tempat ini untuk kami lebih meneliti kembali seberapa ada iman itu di dalam kami. Seberapa besar iman itu bekerja di dalam kami. Karena iman menjadi dasar untuk kami taat dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.